Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pratama dengan NIM 607062330137 dari Prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi kelas 4701 Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum dengan materi Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Jadi maksudnya tuh apa sih? Jadi Al-Quran merupakan kitab suci yang dimukjizatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi kita tahu di kitab-kitab sebelumnya yaitu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian ada Al-Quran. Nah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mana itu ditujukan untuk kaum atau bangsa tertentu, Al-Quran ada untuk dijadikan pedoman untuk seluruh kehidupan manusia. Jadi memang cakupannya lebih luas, nggak cuma bangsa tertentu aja. Apakah Al-Quran hanya untuk orang Arab? Tidak, gitu. Jadi memang lebih luas gitu, karena memang tujuannya untuk pedoman hidup manusia. Seperti itu. Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, nah jadi setelah tadi kita tahu tentang Al-Quran, lantas apa sih potensi yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita maksimalin nih biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 3 poin. Yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran di dalamnya berisi tentang ilmu-ilmu. Nah, akan lebih bijak jika kita mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian di poin nomor kedua itu ada sadar bahwa Al-Quran merupakan sebaik-baiknya kitab. Jadi Al-Quran ini kan penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi isi-isi yang ada di dalamnya pun pasti lebih lengkap. Nah, maka dari itu nih kita yang berposisi sebagai mahasiswa sekarang akan lebih bijak jika kita mempelajari dan berpikir lebih kritis tentang isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita jadi lebih teliti gitu orangnya tuh. Nah, kemudian di poin yang nomor 3 yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa dengan mengamali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Niscaya kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas gimana nih dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran bisa kita maksimalin biar kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat-manfaat dari mengimani Al-Quran. Jadi yang pertama adalah memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan kita mengamali, kita mengerti, oh ternyata Al-Quran isinya tentang ilmu-ilmu. Nah, nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian di poin yang nomor kedua yaitu adalah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu ya teman-teman, di sebagai umat Islam gitu ya, kita ada makanan halal dan makanan haram gitu, dan ada ketentuannya juga kapan suatu makanan atau minuman dianggap halal dan kapan suatu makanan atau minuman dianggap haram, dan semua itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Nah, tidak hanya terbatas pada makanan, hal ini juga terbatas kepada
tindakan-tindakan keseharian kita yang kita lakukan. Jadi ya dengan mengimani Al-Quran, kita nantinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, kemudian yang poin nomor 3 adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambung di yang tadi ya, yang bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena dengan kita mempelajari Al-Quran, otomatis pengetahuan kita dalam hal ini juga keimanan kita juga akan ikut meningkat gitu. Dan ini di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi inti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 tadi adalah memang Al-Quran ini, khususnya Al-Quran itu memang sudah lengkap gitu dari aturan-aturannya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini bisa kita jadikan petunjuk gitu agar menjadi orang yang lebih bertakwa. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya menutup kultum pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pantun. Tuh, jadi jalan-jalan ke Tanjung Duren, jangan lupa membeli duren. Pelajari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan. Ya, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.